Hujan, cuaca dingin. Enaknya ngapain ya? Tidur kali ya. Tapi nih, hujan dan cuaca dingin beberapa hari ke depan wajib kita waspadai. Pasalnya, peneliti BRIN mengatakan bahwa akhir Desember ini akan terjadi badai. Meskipun disanggah oleh pihak BMKG yang mengatakan ini adalah cuaca ekstrim. Siapa yang benar? Kita diskusi. Karena fokus atau inti dari badainya itu masih ada di laut, belum masuk merangsek terlalu jauh ke darat, maka tidak menimbulkan banyak dampak hujan ekstrim di darat. Nah, namun demikian, pada malam hari, kemudian besok dari pagi begitu ya, badai itu akan semakin meningkat begitu ya, dan kemungkinan besar akan masuk ke darat lebih jauh. Ini yang harus kita waspadai bersama karena masuk ke daratnya ini melalui pesisir. Nah, itu tadi adalah prediksi dari peneliti klimatologi dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yuli Hastin, pada hari kemarin. Erma juga memposting di media sosial pribadinya peringatan untuk waspada bagi warga di Jabodetabek terkait potensi badai. Tapi tak lama kemudian BMKG dalam konferensi persnya menyanggah prediksi ini. Istilah badai itu kan pusaran angin ya, dan disertai hujan yang lebat. Atau Jabodetabek itu 28 Desember itu masih hijau ya. Masih hijau tuh insya Allah tidak, jadi hijau itu kan sedang ya, sedang, ringan sampai sedang. Jadi insya Allah menurut prediksi ini justru Jawa Barat, Jabodetabek sampai 28 Desember insya Allah masih bisa terkendali, masih relatif aman. Hanya mulai 29 itu mulai diwaspadai. Masyarakat pasti bingung harus ngikutin yang mana. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo berkomentar soal prediksi cuaca ini. Ikuti semua informasi dan ikuti semua yang disampaikan oleh BMKG. Buat kita semua, apalagi yang mau pada liburan, tentu kudu waspada dengan perakiraan cuaca di akhir tahun. Nah, untuk lebih mudahnya bagaimana melihat perakiraan cuaca, kita bisa dengan mudah membuka website bmkg.co.id. Di sini sudah banyak sekali informasi mengenai cuaca, seperti ada kota-kota dengan cuacanya. Kemudian ada juga peringatan dini. Nah, ini biasanya adalah wilayah-wilayah yang memiliki potensi hujan yang cukup lebat. Nah, kemudian jika Anda ingin lebih detail lagi melihat kota Anda bagaimana cuacanya, bisa melihat di perakiraan cuaca Indonesia dan memilih kota yang Anda inginkan. Kemudian bagi Anda yang ingin menggunakan pesawat terbang atau juga menggunakan kapal laut, ini bisa melihat di cuaca penerbangan dan cuaca maritim. Nah, contohnya adalah salah satunya ini adalah bagaimana kondisi gelombang di seluruh perairan di Indonesia. Nah, kalau merah seperti ini, tandanya gelombang sedang cukup tinggi. Sama ini nih, saya juga ingin membagikan beberapa tips upaya mitigasi jika nantinya terjadi hujan badai. Nah, tips pertama jika di dalam ruangan. Pertama, tutup rapat semua jendela dan pintu. Hindari berada terlalu dekat dengan jendela atau pintu dari kaca, karena angin besar dapat memecahkan jendela atau pintu yang terbuat dari kaca. Kemudian, jika di dalam kendaraan, segera hentikan dan tinggalkan kendaraan. Cari tempat perlindungan terdekat. Jika berada pada luar ruangan, jangan berlindung di bawah jembatan, jalan layang, pohon-pohon, atau sejenisnya. Jika tinggal di kawasan perairan, sebelum atau sesudah badai bisa segera menyelamatkan diri ke tempat yang tinggi. Yang pasti, pantau terus media dan ramalan cuaca. Dan ingat, jangan sampai termakan isu yang membuat gaduh suasana. Sampai jumpa.